silakan. Sebenarnya saya belum sama sekali belum ada latihan, ada pas waktu petik kaca pilihan. Untuk tabungnya seneng banget, gak cocok, nggak mau jadi kayak gitu, nggak mau di depannya kayak gitu, nggak biasa kayak gitu gitu. Terus udah coba lagi pakai video, aduh nggak mau lagi, nggak mau biarin aja berantakan, nggak ada persiapan, nggak ada latihan, nggak ada apa-apa. Penting maju depan aja buat sesi seri pengalaman Sony yang sebelum dari masa muda sampai kuliah sampai kerja sampai saat ini. Yang penting saya nikah dulu saya kecewa sama orang tua. Saya benci banget sama orang tua karena orang tua workaholic, dia sedikit-sedikit uang di bawah, apa harus uang gitu. Terus mama saya salon, terus sama toko sembako, terus selalu minta uang juga. Saya diabaikan, kurang kasih sayang, terus dimaki-maki, dihina sama orang tua. Saya kecewa, sakit hati sama orang tua. Terus akhirnya saya sekolah juga kecewa sama guru-guru sekolah, sama teman-teman, dibully, dicengin karena saya diucapkan bahwa yang apalah segala macam, pokoknya saya dikucikan di situ. Luka batin terhadap orang tua. Sampai kuliah saya juga kecewa sama pemerintah, kecewa sama rezim segala macam, sampai saya nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah minta tolong Tuhan. Sebelum saya di situ baca Alkitab, aku semua itu yang buat saya kuat. Di situ saya bisa belajar banyak hal yang bisa dimaafkan nanti. Saya bisa ketemu sampai sekarang ini. Setelah itu saya kecewa sama Tuhan sampai saya ikut komunitas PAN. Di situ saya belajar anarko, demo, aksi segala macam. Saking bencinya sama kehidupan, saya bikin band, saya teriak kebencian, minum segala macam. Pikiran saya cuma satu, bikin. Di situ perjalanan hidup saya sampai saya keluar diusir sama orang tua karena saya ikut upang, saya dimaki-maki gitu. Jangan tinggal lagi di rumah, pergi sana gitu. Saya bapak nggak punya anak seperti kayak gitu. Pokoknya kamu harus minta Pak, kalau misal udah berubah semua itu kembali ke bapak gitu. Kalau masih kayak gitu nggak akan. Terus akhirnya saya kabur, nggak mau ke rumah. Di situ saya di kos, terusin kuliah sambil kerja apa aja yang minta orang tua. Saya kerja di warnet, kerja di wartel, terus kerja bantuin jual pecel lele apa aja, sampai bikin distro sabun, bikin gambar-gambar, desain kaos pang, sampai di situ saya itu beberapa kali pengen bunuh diri karena hati saya kosong, benar-benar ketakutan, kecewa. Itu saya coba karena nabrakin diri ke kereta, ditolong sama teman. Saya coba itu nyebrang, pas habis minum ada bis, saya mau nabrakin diri, akhirnya bisnya berhenti, malah dimaki-maki sama supirnya. Terus saya itu akhirnya terakhir saya coba campur minuman dari semua minuman. Apalagi saya pernah ngerasain sampai spiritus, sampai begon, semua saya coba. Tapi saya benar-benar itu kecewa banget sama Tuhan karena apa saya baca di Alkitab nggak sesuai dengan kenyataan. Semua orang itu maunya munafik gitu, lebih mencintai uang, mencintai kekayaan, mencintai diri sendiri, nggak ada rasa gitu kan. Apalagi pas udah zaman sekarang. Terus di situ saya coba minum, minum banyak sampai berapa botol itu. Apa saya nggak pernah, terus jantung saya juga. Terus itu saya ketemu sama Tuhan Yesus. Di situ saya dengar suara Tuhan Yesus bilang, Sony, gitu. Terus Sony, mengapa kamu belum ngerti juga? Terus aku langsung kaget, itu langsung bau gitu kayak sinar terang. Aku nggak lihat, pokoknya terang banget. Nggak pernah lihat mukanya, tapi bisa dengar suaranya berapa kali manggil Sony terus. Di situ pas sudah itu udah ada ngerap-ngerapnya udah itu terus muntah darah, keluar darah banyak banget. Terus paginya itu setelah saya sadar itu kayak saya nggak ngerasa itu kan, kayak nggak ada pingin ngerokok dan nggak ada pingin nongkrong sama anak-anak sama distro gitu. Saya pingin pulang gitu, khawatir sama orang tua. Pas saya pulang
ternyata papa saya di PHK bangkrut perusahaannya. Terus mama saya selalu sama toko selakunya juga bangkrut, mama saya kena gangguan jiwa. Terus di situ saya sedih banget gitu sama keluarga saya jatuh kayak gitu. Akhirnya pindah rumah yang lebih sederhana. Terus saya coba cari kerja. Di situ saya puji Tuhan, mujizat Tuhan pertama saya langsung diterima kerja, ketemu sama ada saya itu ngajakin ke gereja Gilbert. Di situ saya ke gereja Gilbert, di situ manis-manis banget. Itu KKR kemudian di situ pas saya manis-manis kan suasana gelap ramai. Di situ saya lihat di belakang saya nggak ada, lihat Tuhan Yesus lagi senyum sama saya. Cuman di situ yang nggak bisa saya berkata-kata gitu. Pas saya lihat lagi di belakang lagi ternyata nggak ada gitu. Saya cari-cari mana gitu, benar nggak itu? Terus pas dari itu saya dirubah sama Tuhan, terus dirubah gitu. Mulai saya pengen dapat jodoh orang Bandung, saya pengen nikah sama orang Chinese. Terus akhirnya dikabulkan sama Tuhan, mujizat kedua. Terus saya nikah, itu saya punya uang berapa juta, istri juga berapa juta, itu totalnya 8 juta gitu. Itu bisa bikin pernikahan di restoran Hongkong, di Bandung, sama di rumah, itu totalnya sampai 30 juta. Itu bukan itu mujizat banget teman yang saya pernah gitu. Terus kelahiran anak itu juga gak ada uang sama sekali. Itu baru uang terkumpul buat sesar itu cuma 2 juta 3 juta, sesarkan uang 10 juta lebih 20 juta itu. Terus pas itu kebetulan ada BPJS, langsung saya ngurusin itu semua, akhirnya gratis. Itu mujizat selanjutnya sampai terusnya sampai sekarang, sampai sini terus ada aja. Penting pesan yang saya sampaikan ini, jangan lihat uang itu anggap aja seperti pisau. Kalau uang itu seperti pisau, kalau misalnya kita gunakan baik itu bisa sampai, tapi kalau kita gunakan jahat itu bisa menusuk orang. Jadi hati-hati dengan uang itu tersebut. Terus juga jangan pernah benci sama orang, jangan pernah marah sama orang, jangan pernah nyakitin orang. Karena hukum tak tua itu benar-benar nyata dalam hidup saya sama perjalanan hidup. Jadi kita harus saling bantu, saling support, saling dukung sama siapapun orang, entah itu orang jahat, orang yang nyakitin kita. Itu aja pesan saya yang disampaikan. Mudah-mudahan dari kesaksian saya ini bisa menjadi wawasan